saya mikir ini kayaknya harus ada training yang simple. Apa training yang simple ya supaya orang itu bisa produktif gitu. Jadi ternyata setiap orang itu dasarnya memang produktif. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom. Di channel ini kami berdoa setiap orang yang menonton itu bakal menerima hikmat pewahyuan yang dari Tuhan dan jadi terang dimanapun, di marketplace manapun kalian berada. Amin. Nah, bersama saya Ivana dan Adi, hai. Nah, hari ini kita punya narasumber yang sangat spesial gitu ya. Suaranya aja udah bikin teduh hati gitu ya. Tapi kita mengundang beliau tuh bukan karena suaranya. Beliau sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun di dunia properti dan pasti saya yakin sharingnya tuh akan memberkati kita semua. Kalau nggak memberkati boleh unsubscribe deh gitu. Jadi itu pasti dijawab memberkati banget, oke? Sebelum kita ke narasumbernya, sekarang kita dengerin firman dari Gofandi dulu. Ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang be a productive person, bagaimana menjadi orang yang produktif. Dan di sini saya lihat justru sebenarnya orang yang produktif itu tidak melihat usia gitu, karena orang yang sebenarnya dalam usia sangat muda gitu ternyata bisa sangat produktif, apalagi dengan menginjak dewasa, juga umur-umur yang senior pun gitu ya. Itu kita semua pastinya udah mendengar tentang tokoh Kaleb dalam Alkitab. Yosua 14 ayat 10 sampai ayat 12. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Ini Kaleb bicara ke Yosua. Seperti yang dijanjikan Tuhan. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Diberi kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi di sini umur bukan masalah gitu ya. Justru malah orang yang tidak bisa manage waktu, tidak bisa memanage hidupnya, itu tidak akan jadi orang yang produktif. Tapi di sini justru malah kita bisa melihat tokoh Kaleb dalam Alkitab ini 85 tahun tetapi masih punya visi, masih punya mimpi, masih punya semangat gitu ya untuk mengerjakan apa yang Tuhan janjikan kepada tokoh Kaleb ini. Jadi visi ini yang menggerakkan kita untuk tetap produktif gitu. Jadi untuk bagi kita semua, berapapun umur Anda, tetap kita setia dalam visi Tuhan, atau kita tanya sama Tuhan, Tuhan purpose apa, Tuhan tujuan hidup apa yang secara spesifik Tuhan kasih dalam hidupku. Dan di sini kita bisa lihat itu yang menggerakkan kita untuk kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan dengan tetap produktif. Dan satu lagi, tidak ada kata pensiun dalam Alkitab gitu ya. Jadi misalnya di kitab Taurat memang ada beberapa pembatasan umur untuk orang-orang kaum Lewi, tapi itu pembatasan secara umur untuk supaya ada kemaksimalan dalam pelayanan. Tetapi setelah itu secara fungsi itu tetap berjalan dan setiap orang dalam rumah Tuhan tetap bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Jadi kita jangan sampai terikat dengan konteks umur dan sebagainya, atau saya sekarang sudah terlalu tua atau terlalu senior, atau saya sudah terlalu lama, atau saya begini atau saya begitu gitu ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa berapapun umur kita, Tuhan masih bisa pakai kita secara produktif asal kita tetap setia pada visi yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Semoga ini memberkati. Thank you, Ko. Ya. Jadi narasumber kita pada hari ini, kita perkenalkan Om Andreas Nawawi gitu. Om mungkin bisa sedikit cerita tentang apa yang Om kerjakan saat ini. Ya, saya ini di properti. Ya. Tapi dulunya saya jual panci. Oh. Jadi waktu saya pertama kali mengawali karir di penjualan itu tahun 87, saya jualan panci. Masalahnya waktu jualan panci pun dasarnya itu, waktu itu saya sebenarnya nggak pernah berpikir bahwa saya itu salesman. Saya pikir saya ini, karena saya merasa saya orangnya pemalu, dan saya nggak suka rame-rame, kumpul-kumpul, ngomong keras-keras, kasih motivasi, itu bukan saya. Nah kemudian ada satu orang yang ngomong gini sama saya perhatikan kamu berkali-kali, kayaknya kamu ini cocok di dunia penjualan. Masa sih ini Pak? Coba jualan panci lah, saya masukin panci kamu yang jual. Nah disitulah saya jatuh cinta jualan panci.
Nah setelah jualan panci, saya punya cabang banyak sekali di seluruh Indonesia. Saya ketemu sama satu developer besar gitu. Nah, terus dia tertarik sama saya diundang datang ke kantornya, dia kantornya bagus banget. Terus dia tanya, Andreas, kamu gimana caranya punya anggota yang jual panci di Jakarta aja 5.000 orang? Caranya gimana? Saya cerita aja gitu ya, kan orang banyak yang beruang, gini. Kalau itu jual properti bisa nggak? Ya kayaknya nggak ada beda tuh panci sama properti. Oh ya. Kalau paling bank dulu, saya bilang bank juga bisa. Kalau properti, oke lah, nggak ada bedanya. Memang kan dasarnya sama ya. Mau jualan Coca-Cola, mau jual mobil, jual motor, jual properti, bedanya hasil harga kan. Tapi semuanya sama gitu, konsepnya semuanya sama. Saya ngomong gitu terus akhirnya dicoba. Nah saya juga kaget gitu, loh kok bisa gitu. Jadi pertama kali dicobanya itu tahun 92 bulan November. Waktu itu saya diminta jualan 1.000 unit Properti. pertama kali dia nanya, kamu bisa jual berapa? Saya bilang, waduh daerahnya itu jauh banget, Bekasi kenal lagi gitu. Jadi tahun 92 kan kayaknya Belum tersentuh susah gitu. banget gitu. Nah akhirnya saya bilang ya coba deh. Waktu saya kesana nggak ada apa-apa, nggak ada rumah, nggak ada apa-apa. Tahun itu saya pikir-pikir, ya cobalah ya, berdoa. Saya percaya Tuhan tuh kalau kita mau Tuhan pasti buka jalan. Kita siap, kita mau doakan, terus kayaknya kok oke lah. Saya ngomong sama manajer saya. Nah, saya ngomong, saya minta target pertama 300 ya, sama gitu ya. Target 300 itu satu hari 10 kan, sebulan. Wah, nggak mau dia, nggak mau terus nggak mau. Selesai saya ajakin doa. Waktu doa, terus dia bilang gini, saya menangis. Seumur hidup saya belum pernah mau jualan itu kok pakai doa kan. Dia nangis, aduh Pak saya belum pernah. Sebenarnya 300 itu berat karena perusahaan properti terbesar waktu itu di Jakarta hanya bisa jual 75 per bulannya, jadi nggak mungkin Pak. Tapi karena Pak Andreas menangis, Pak Andreas yang ya udahlah saya bisa. Waktu saya lapor, rupanya ownernya bilang jangan 300, cobain dah 1.000 bisa nggak? 1.000. Saya nanya sama bos saya, teman saya, sahabat saya, mentor saya, yang sangat saya hormati itu Pak Edi gitu. Saya tanya Pak Edi bilang, Dre, kalau saya sih seperti orang gila, saya bilang bisa Dre, kita harus bisa Dre. Ya udah, kalau kamu gilanya satu, saya 2 kali gila. Dan benar gitu, dengan konsep itu akhirnya di tahun 1992 bulan November, satu bulan kita jual 1.124. Lebih target nih berarti. Iya, pengen tahun 92 belum zaman kayak hari ini. Jadi hari ini ada istilah NUP, booking fee, sales launching, product knowledge, itu semua datangnya dari semua tuh istilah-istilah yang kita pakai dari zaman dulu gitu. Ada, karena dulu jualan rumah aja cuma pakai kantor aja, tapi saya pertama kali jual rumah tuh kayak kumpulin orang, kemudian dikasih motivasi, sampai teman saya bilang gini, gila lu ya, jual rumah kok kayak KKR. Tapi di situ saya mulai belajar menemukan bahwa setiap orang itu sebenarnya sangat bisa. Cuma kenapa nggak bisa? Karena satu nggak diberi kesempatan. Jadi pada saya baru ngerti bahwa ada 3 hal yang penting. Setiap orang tuh sebenarnya mau, kerja apa aja mau gitu, dan bisa. Cuma yang ke-1 dia mau tahu apa sih yang harus dikerjakan, jelaskan dengan jelas. Terus yang kedua, kasih tahu gimana cara jualannya atau cara melakukannya. Nah kalau itu 2 udah dapet, dia pasti bisa kok. Jadi menurut pengalaman saya nggak ada yang nggak bisa. Ada yang bisa sebentar terus dari itu habis, database-nya habis gitu ya. Ya tinggal diajarin untuk mengembangkan database selanjutnya. Terus yang ketiga, kalau ada masalah, siapa yang bisa nolongin dia? Itu konsep yang very simple. Jadi dalam tahun 92, saya ajarin itu. Ke-1 kamu jual rumah. Oh malah bisa Pak, karena anggota saya tuh ibu-ibu rumah tangga semuanya. Oh malah bisa, nggak mungkin bisa. Nah itu ibu-ibu, jadi usianya itu tuh
40 Mama, atas. ya, mama. Nah, mama yang saya cari, karena saya pikir gini, kasihan sampai hari ini loh. Ya. Sampai hari ini saya masih berbeban sama orang-orang yang usianya 40-30 yang nggak produktif gitu. Ya. Karena mereka tuh kasihan, mereka terjebak di usia dan mereka berpikir gini, waduh, saya udah tua nih, saya nggak bisa. Jadi by the time sampai ke 40 tahun, orang tuh bisa mikir kalau belum apa-apa ya, saya nggak bisa. Saya pasti nggak bisa, karena buktinya sampai 40 tahun saya nggak bisa. Apalagi ibu rumah tangga. Dah, saya jadi ibu rumah tangga aja gitu. Nah, saya kumpulin tuh ibu rumah tangga dan mereka ternyata yang paling produktif. Jadi mereka tuh sampai akhirnya ketika mereka berhasil, komisinya tuh udah bukan jutaan itu, ratusan juta, udah miliaran. Oh. Jadi benar-benar sampai mereka tuh sampai kaget sendiri gitu, kok bisa gitu. Nah, tuh sampai hari ini ya konsepnya itu dikasih tau apa, kemudian yang kedua bagaimana, dan yang ketiga kalau sampai ada masalah siapa yang bisa nemenin. Jadi dulu belum ada zaman CG, Ya. saya bikin tuh grup leader gitu. Iya. Jadi mereka yang membantu mengawasi sampai itu bergerak gitu. Dan memang setelah banyak gitu ya, akhirnya saya mikir ini kayaknya harus ada training yang simple. Apa training yang simple ya supaya orang itu bisa produktif gitu. Jadi ternyata setiap orang itu dasarnya memang produktif. Sampai hari ini saya nggak pernah lihat orang yang nggak produktif. Jadi kalau asal mereka mau gitu. Jadi ada satu penelitian di Amerika, ada 10 penyebab orang itu sukses. Pendidikan lah, uang lah, relasi lah, dan yang ke-10 itu kemauan. Nah kalau ditanya, yang mana yang paling berpengaruh? Iya. Pendidikan, setelah diteliti, bukan pendidikan, bukan keuangan, bukan relasi, tapi kemauan. Makanya di mana ada kemauan, di situ ada jalan. When there is a will, there is a way. Tuhan pun hanya bisa pakai orang yang mau. Ya. Kalau kita nggak mau, siapapun juga nggak bisa merubah kita, termasuk Tuhan pun nggak bisa merubah kita. Tapi kalau kita mau, kita bisa. Jadi waktu training itu, saya hanya 2 trainingnya syaratnya. Jadi waktu tanya, Pak saya mau ikut Pak, gimana caranya? Saya hanya minta 2M aja. 2M, saya nggak punya Pak. Miliar. M yang pertama mau, M yang kedua mampu. Saya mau Pak. Nah kalau mampu itu tanggung jawab saya. Asal kamu mau, saya bikin kamu jadi mampu. Nah kamu udah punya 2M dan kamu bisa berhasil. Nah itu rata-rata setiap orang yang ngomong saya mau, itu bisa 70-80% pasti bisa. Memang ada yang sampai akhirnya bisa berhasil sekali karena dia fokus ke sana. Ada yang ketika berhasil terus mulai punya uang, buka bisnis lain, sampingan lain, ada yang tarik asuransi, ada yang jual mobil, ada yang jual panci, ada yang panci lain, kalau lama-lama akhirnya sekarang tuh berkembang kemana-mana gitu. Ya. Sekarang kita tahu. Saya baru tahu Ya. jualan panci sama properti sama ternyata. Iya benar. Jadi kalau ditanya pengalaman saya jual mobil pernah, jualan apanya pernah. Karena dasarnya sama. Cuma dibedakan pada waktu kita jualan produknya aja. Ada yang tangible, ada yang intangible. Ada yang bisa dipegang, ada yang nggak bisa dipegang gitu. Kalau panci rumah itu dipegang bisa. Kalau yang nggak bisa dipegang, asuransi, jasa itu kan nggak bisa dipegang. Ya. Nah pada waktu nggak bisa dipegang, cara penyampaiannya aja, presentasinya berbeda. Tapi step by stepnya semua sama, lingkungannya semua sama. Simpel ya. Ya, simpel. Jadi marketplace wisdom, ini wisdom itu. Nah ini kalau ditanya ya, tadi kan tadi ngomong mengenai generasi tua, generasi muda. Nah Pastor Philip itu kan pernah berkali-kali ngomong pelayanan 3 generasi. Ya. Actually 3 generasi itu bukan hanya ada di dalam pelayanan, tapi dalam dunia bisnis. Nah kesalahan banyak orang itu kalau generasi muda mereka merasa dia mampu. Nah sekarang saya tanya, generasi muda di dunia itu namanya millennials and zillennials, jumlah mereka itu 60%. Jadi actually di Indonesia itu jumlah mereka itu sampai 130 juta. Nah sedangkan yang berhasil berapa yang kaya? Nggak banyak. Kenapa? Karena mereka punya teknologi, ya mereka mengerti gadget, mereka punya creativity, dan mereka punya energi yang tidak ada batasnya. Kerja 2-3 malam nggak tidur pun no problem. Nah kadang-kadang mereka melupakan generasi yang lebih tua. Makanya
saya diundang ini saya senang juga gitu. Nah, orang tuh baik nanya sama saya, kenapa di usia saya yang tua ini, saya nggak bilang tua, senior. Lebih halus. Kan di GS kan senior kan? Di usia, saya senang, saya di sini dipanggilnya koko. Jadi di usia senior ini banyak orang ketemu saya, Pak bisa bantu nggak Pak? Terus saya bilang kenapa? Mau apa? Dia juga nggak ngerti. Tapi dia bilang gini, Pak rasanya kalau nama bapak saya masukin ke perusahaan saya, beda deh. Orang pasti lihatnya beda. Oh gitu ya? Ya boleh aja. Ya saya taruh komisaris lah, taruh jadi apa lah. Kadang-kadang cuma nama doang, terus training Pak, sebulan sekali perlu kasih training. Nah setelah saya pelajari dengan teman saya namanya Pak Edi Sindoro itu, terus dia makin menegaskan ternyata yang paling penting yang tidak ada di generasi muda. Generasi muda punya teknologi, 100%. Generasi tua nggak punya lah ya. Creativity, yes of course, karena mereka mikir pakai otak kanan, kita masih pakai otak kiri. Luar biasa. Energi, jangan tanya, sudah luar biasa. Kita kalah semuanya. Tapi we talk about wisdom. Wisdom tuh nggak ada. And trust. Nah, yang kita jual bukan produk. You don't sell product. You don't sell your company even your name. But what you sell is only trust. Kalau orang beli sama kamu, bukan karena produknya bagus, tapi karena people trust you. Nah, trust, anak muda berusaha cari trust. Caranya gimana? Pakai endorser. Endorser tuh dipakai banget, makanya endorser laku. Tapi mereka lupa, the best endorser, generasi yang lebih tua. Coba sekarang namanya Pak Renat Kasali, kalau dia bilang, ini dulu anak didik saya, dan dia orang hebat. Seketika orang itu langsung naik tangga. Jadi the best endorser itu ya pasti yang punya trust dong. Kalau yang ngomongnya Pak Renat Kasali, orang-orang top-top semua yang memang prominent di dalam dunia bisnis, mereka ngomong, siapa yang bisa bantah? Ya kan? Kalau Pak Mokhtar Yadi yang ngomong, siapa yang bisa membantah? Ini orang hebat, terus kita bantah, nggak mungkin. Nah, lu tahu apa? Umur lu masih 25 aja sombongnya nggak ketulungan, ya kan? Jadi mereka tidak terbantahkan, irresistible. Jadi memang wisdom in the marketplace itu gampang sekali. Rangkul generasi tua dan wisdom itu langsung pemikiran wisdom mereka, karena mereka udah jalan gitu. Dan trust mereka udah, they earn trust for so many years gitu. Dan trust itu very difficult to earn, but very easy to lose. Kehilangannya gampang, tapi nyarinya susah, butuh waktu lama, butuh usaha. Kadang-kadang trust, saya belajar trust dari mana? Misalnya saya lihat Fandi, apa saya waktu ketemu langsung trust? No. Kamu lihat saya juga pernah trust? Enggak. Kapan trust itu tumbuh? Waktu saya dengar, oh Fandi itu gini, atau kamu tuh gini orangnya. Pelan-pelan saya belajar, oh ternyata Fandi orang yang bisa saya percaya. Pelan sekali, lama-lama orang baru percaya. Dan setelah itu baru trust punya. Nah setelah itu orang mesti lihat lagi, seberapa jauh dia trust itu bisa berkembang. Makanya kenapa kalau saya ngajarin entrepreneur ya, ini bicara sedikit nyimpang buat anak muda. Ada angka yang saya bahas waktu itu, 2, 5, 10. Itu angka keramat, Pak. Jadi kalau ada anak muda yang bilang, Om, Pak, kok saya berhasil bikin bisnis. Very good, God bless you. Jangan kasih kendor, gaspol, gitu ya. Tunggu 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun, nah kita lihat, kalau dia survive, dia adalah good leader. 2 tahun. Tapi bukan great leader, only good leader. What is the difference between good leader and great leader? Good leader artinya dia bisa memimpin perusahaannya sendiri. Siapa yang jadi anak buahnya? Dia tukang masaknya, dia yang belajar pasar, dia yang bagian kasirnya, nggak ada yang hilang. Mau tunggu, buktikan berpikir, tunggu sampai 5 tahun. Dia punya anak buah, dia punya ini. Kalau he really good leader, dia sampai 5. Dia buka cabang, tapi biasanya di sini gugur. Coba cek, tes. Nanti di tahun kedua pasti ganti bisnis lain, ganti bisnis. Jadi kalau ganti, balik lagi nol. Trust ada tapi sedikit sekali. Makanya saya suka bilang sama anak-anak muda ya, coba tekun dong, jangan gampang nyerah. Saya kurang apa Om? Saya ngerti teknologi, saya ngerti, saya punya kreativitas, saya punya
energy, tapi you kurang wisdom. Wisdom itu sometimes aneh. Waktu kita gagal, orang bilang, jangan nyerah, ayo jalan terus. Tapi kadang-kadang waktu kita gagal, stop, ya betul ganti ini. Kok bisa tahu? Kadang-kadang kita bingung, I don't know, tapi itu wisdom. Jadi saya juga ngalamin, kadang-kadang saya tahu, nah ini udah gak waktunya untuk terusin. Kok bisa tahu? Saya juga gak ngerti. Nah, setelah 5 tahun, itu baru masuk kelas grade leader. Grade leader itu apa artinya? Grade leader itu artinya dia bisa memproses, kalau kata Peter Drucker itu bisnis itu intinya cuma 3, produk, people. Jadi tahun ke-1, 0 sampai 2 itu hanya ngolah produk aja sebenarnya. Survive, dia akan masuk tahun 2 sampai 5. 2 sampai 5 itu harus ngolah people doang. Sistem itu hampir yang jelas belum ada. Nah hari ini dengan teknologi anak-anak muda, biasa sistem udah masuk di tahun kedua. Mereka tinggal beli sistem kan, masuk keuangan apa-apa. Oke, tapi sistem is system. Sistem perlu people nggak? Perlu. Tetap perlu. Nah, waktu mereka mulai pakai tahun ke-5, mereka sistem mulai berkembang, cabang mulai ada di mana-mana. Cabang, saya tanya, gimana cara ngecek bahwa orang itu nggak nyolong? Dulu lagi zaman saya buka restoran Jepang, banyak karyawan nyolong daging itu loh, yakiniku, potong tipis-tipis kan, pulang tempel di perut. Itu bisa 2 kilo tempel perut, terus pakai jaket, kita kan pegang-pegang gini kan, nggak terasa kan, daging bebas itu 2 kilo. 2 kilo satu orang 10, 20 kilo, separuh sapi itu. Lalu kita kan bingung, banyak korbannya gitu. Hari ini enggak malah ngasih enggak, kita punya teknologi. Gimana caranya? Saya jelasin, gini. Tapi siapa yang, kan teknologi nggak bisa berdiri sendiri dong. Kamera bagus, canggih, harus ada orang di belakang kameranya. Kapal terbang canggih, harus ada orang di belakang kameranya. Nah orangnya itu gimana? Nah itu di tahun kedua itu saya bangun. Jadi artinya betul-betul bangun trust between your organization. Jadi betul-betul sampai rasanya tuh gini, tim itu artinya together, everyone achieve more. Jadi masing-masing merasa diuntungkan. Jadi mereka bilang gini, kalau kerja sama Kofandi itu seneng ya, seneng tuh sukses. Nah itu aku bilang, kalau kita nggak pernah merasa itu, kita nggak akan stay di situ. Kalau saya bilang tanya, kenapa kamu kok ikut GMS? Nggak tahu kenapa ya. Kok saya seneng dan saya merasa bertumbuh. Perusahaan juga sama. Kenapa kamu harus join di sini? Karena gaji besar. Tanya, jawabannya pasti enggak. I'm very happy. Dan saya percaya pada saya tumbuh, I'm growing. Saya jadi punya wisdom. Nggak tahu ya, saya kok kayaknya enak, bahagia. Tadi siang teman saya bilang gini, jujur ya kerja di sini, saya nggak tahu banyak. Tapi I'm so happy. Dan secara pribadi, I'm so happy dan happy. Itu nggak bisa diganti pakai apa-apa. Waktu saya dapat gaji besar, saya tertekan, sedih, kehilangan waktu banyak. Di sini I'm so happy and so productive. Nah kata produktif itu penting, karena itu yang membuat orang merasa berarti. Wah ini kita belum nanya apa-apa. Iya nih, ya kan? Ini berarti tanda bakal ada sesi 2. Iya. Nih, kok mau dilanjutin atau kita ke sesi 2 aja kalinya ya, biar lebih deep ya. Betul. Oke, mungkin bisa di wrap. Kayaknya apa langsung mendoakan ya gue ya? Iya, langsung doakan dulu ya. Tapi janji ya, Om nanti untuk ada sesi 2 boleh ya? Mungkin ada, ini tadi kan mungkin udah di-wrap semua, tinggal minta tolong Om doakan ya. Untuk jemaat yang menonton, nah bisa lihat di sini. Jadi saya percaya berapapun umur Anda, percaya bahwa Tuhan mau kita tetap berbuah. Nah kata produktif itu kan ya kita namanya berbuah. Nah kata berbuah ini seringkali diindikasikan sebagai memberikan sesuatu, uang atau keberhasilan. Sebenarnya kata berbuah itu kalau kita bisa menghasilkan orang yang seperti saya, itu juga berbuah. Jadi saya dalam usia saya seperti saat ini, mimpi saya hanya satu. Saya ingin menghasilkan, kalau bisa ada 1.000 atau 2.000 orang yang persis kayak saya, bahkan lebih hebat dari saya. Jadi saya berdoa supaya semua yang mendapatkan program ini
Anda berbuah. Amin. Bagi Anda, bagi keluarga Anda, dan bagi bangsa ini, tapi yang utama buat kemuliaan Tuhan. Mari kita doa. Ya. Bapak kami ucap syukur untuk sesi ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan kami mau belajar untuk produktif dan produktif di hadapan Tuhan. Ya. Be a productive person. Sehingga kami betul-betul keberadaan kami di dunia ini bukan sia-sia, bukan sekedar ada, tapi keberadaan kami yang dengan purpose, dengan tujuan yang mulia yang dari Tuhan, betul-betul menjadi kenyataan. Ya. Kami Amin. bisa berakar, bisa bertumbuh, dan berbuah. Itulah produktif. Terima kasih Bapak, berkati acara ini, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Thank you. Ya, thank you, Om. Buat waktunya Om ya. Ya. Yes, kita berdoa benar-benar tadi yang didoakan tuh semuanya terjadi buat semua yang nonton ya. Kita akan jadi orang yang produktif bagi kemuliaan Tuhan. Oke, sama pesan saya seperti yang episode yang lain yaitu subscribe, like, dan komen gitu ya. Ini pasti kan semuanya terberkati ini berarti nanti habis setelah tayangan ini subscribe-nya nambah langsung nih kok. Ya, amin. Oke, so stay tune. Kita sampai jumpa di episode yang berikutnya. See you. See you, bye-bye. God bless.